Oke. Kita coba ulang materi tentang tekanan lagi aja. Oke. Tekanan. Rumusnya apa? Satu rumus tekanan kira-kira apa? Ada masih ingat? Satu rumus tekanan adalah? Tekanan yang ada frekuensinya ya? Atau banyak jenis? Apaan? F bagi A. Tapi saya nggak tahu F sama A-nya apa. P. Simbol tekanan itu apa sih? P. P. Terus? F dibagi A. P sama dengan? F dibagi A. S. F dibagi A. F dibagi A. F dibagi A. F dibagi A. Ini? Iya. Oke. Jadi, tekanan adalah F dibagi A. P adalah F dibagi A. Jika ditanya apa pengertian dari tekanan, maka jawabannya bisa kalian susun dari rumus ini. Apa arti dari tekanan? Kalian bisa menjelaskannya dari rumus ini. Apa jadinya? Jadi gaya dibagi apa? Gaya akhir saat sudah dibagikan ke luas permukaan gaya itu mengenai. Oke, gaya yang dibagi dengan luas permukaan. Baik. Enggak, hasil gaya setelah sudah dibagi oleh luas permukaan yang dikenai. Hasil gaya yang sudah dibagi Ya, sudah oleh luas penampang. ya. Oke. Betul. Hasil gaya yang sudah dibagi dengan luas penampang. Tekanan, Bapak tulis di sini. Tekanan adalah hasil gaya yang sudah dibagi dengan luas penampang. Oke. Bapak log pengertian tekanan sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh si Rasyad. Bapak log. Dan memang pengertiannya ini juga bisa seperti ini, pengertian dari gaya. Nah, kemudian jika kalian masih bingung, kalau ditanya lagi tekanan itu apa, dari pengertian ini Bapak akan peta-petakan mana P itu untuk apa, F itu yang mana, A itu apa.
peta-petakan ya. Kalau pakai warna kuning untuk tekanan itu untuk yang warna kuning. Warna biru tekanan itu simbolnya adalah P. Adalah itu kita bisa masukkan untuk sama dengannya. Kemudian hasil gaya yang sudah dibagi. Nah, kalimat ini, kalimat hasil gaya yang sudah dibagi dengan itu adalah yang ini. F. Sedangkan luas penampang, yang sama, harus beda juga. Bapak, P itu tekanan. Ini apa nih? Lihatin garis yang sama warna biru yang dihubungkan di buletin. Oke. Kok hijau lagi? Nah, warnanya beda. Sedangkan A itu adalah luas penampang. Ini Bapak sudah hubung-hubungkan loh garisnya. Luas penumpang itu luas permukaan, Pak. Ya, betul. Luas penampang itu ini mau bantu. bisa dikatakan sebagai luas permukaan. Penampang itu sama dengan permukaan atau permukaan. Berarti saya benar, Pak? Yang Bapak bilang, kalau udah di lock berarti udah bener. Kalau nggak ada yang dihapus-hapus ya udah bener lah. Bagus. Ya. Tadi apa, Pak? Penampang itu sama dengan permukaan. Ya ini atau bisa di atau permukaan, artinya penampang itu ya permukaan namanya. Oke, kalau digambarkan dengan model gambar, ini kalian bisa ini ya. Gimana? Ada yang nanti setelah Bapak jelasin, Bapak tanya, suruh menyebutkan atau apa sih pengertian dari tekanan. Nanti di akhir apa namanya, di akhir belajar beberapa menit akan berakhir jam pelajaran, Bapak kasih pertanyaan-pertanyaan terkait apa yang dipelajari hari ini. Oke? Oke, yang berikutnya. Kalau rumus ini kita modelkan menjadi sebuah gambar, maka gambarnya akan seperti ini. Kita punya paku. Pak, saya izin baca, Pak. Ya, silakan. Kita punya paku. Kalau paku terlalu kecil ya, kita cari yang lain. Misalkan kita punya balok. Kita punya balok. Bapak, aku boleh cuci tangan bentar nggak, Pak? Kenapa? Mau cuci tangan. Boleh, silakan. Nah, di sini ada permukaan.
Bapak kasih warna biru ya. Ini ada permukaan. Di permukaan atas Bapak kasih warna biru muda, permukaan bawah Bapak kasih warna tua. Nah, balok ini mempunyai dua, sebenarnya permukaannya banyak. Kira-kira ada berapa permukaan sih balok ini? Ada berapa permukaan balok ini? Halo? Pertanyaannya apa, Pak? Ada berapa permukaan balok ini kalau kalian lihat? Termasuk yang diwarnai oleh Bapak. 6. Ada 6. Kita coba warnain semua ya. Ini warna merah. Oke. Terus yang sini warna kuning. Jadi sama-sama warnanya. Yang terlebar warna kuning, yang kecil di samping warna merah, dan yang di bawah kita warnain sama deh. Ini juga. Berarti pressure-nya biru, areanya merah. Force-nya kuning. No. Jadi maksud Bapak gini. Balok ini ternyata kalau kita lihat itu ada, kita gambarkan 3 bagian. Ada 3 bagian. Bagiannya apa saja? Bagian yang pertama adalah yang berwarna biru. Yang kuning kita bebelasin aja ke bawah. Karena yang di bawah kita tutup ya. Nah, kelihatan kan yang di bawah? Karena ketutup kan. Nah, jadi ada 3 pandangan kita ini lihat baloknya ada 3. Ini yang pertama yang kelihatan, terus yang kedua, ini yang ketiga, atau kebalik terserah. Lihat penomorannya seperti apa. Tapi yang jelas ada 3 sisi yang sama nantinya kan. Sisi apa aja? Sisi yang kelihatan di atas nomor 1 nih, dia punya kembaran di bawah. Benar nggak? Iya. Nomor 3 punya kembaran di samping sini. Nomor 2 punya kembaran di sebelah sini. Jadi ada sisi yang sama. Nah, 1, 2, 3 pun dengan yang lainnya kita anggap ada 6 berarti. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul ya? Kalau kita balik lagi maka permukaannya akan sama juga. Berarti ada 6 ya. Ada 6 permukaan dalam sebuah balok. 6 permukaan. Berarti balok ini mempunyai 6 permukaan. 6 permukaan berarti masing-masing permukaan itu akan mempunyai tekanan. Punya potensi memberikan tekanan, betul? 6 permukaan ini berarti punya potensi mempunyai tekanan. Punya potensi mempunyai tekanan. Bagaimana aja berarti volumenya kali gravitasi, jadi ini kan F-nya kan. Ya, nanti nih kita masuk ke rumus itu, tapi nanti dulu. Kita coba menyamakan persepsi dulu. Nantinya pasti tekanan antara satu sisi dengan sisi yang lain itu akan berbeda. Berbeda kenapa? Kalian lihat,
permukaan 1 dengan permukaan 2 lebih besar mana? 2. 2. 2 dengan 3 lebih besar mana? 2. 2. Oke. Nah, ini ada perbedaan berarti. Ada perbedaan mengenai tekanan yang diberikan oleh balok terhadap apa? Kita anggap di bawahnya tanah gembur, tanah yang kalau diletakkan benda itu akan terbentuk tapakannya atau lilin atau apalah di bawah. Pokoknya mudah-mudah terbentuk bekasnya atau cap gitu kan. Ini kalau balok ini kita turunkan, bentuknya kan begini. Warnanya harus diganti. Warna hitam, biar garisnya kelihatan. Misalkan baloknya kita tidurkan begini. Gambarnya jelek. Nah, jadinya kan begini. Kalau kita tidurkan, berarti yang kita lihat di atas itu warnanya warna kuning. Di atas warna kuning. Yang di sini warna merah. Yang di ujung warna biru. Nah, posisinya nomornya pun sama. Nomornya sama. Di sini 1, di sini 2, di sini 3. Pertanyaannya, dari posisi kedua balok ini, posisi A dan posisi B, posisi mana yang mempunyai tekanan yang mempunyai tekanan lebih besar? Aku. Saya Kendra, Pak. Kendra, yang mana Ken? Dari posisi A dan B. Kalau A itu yang paling bawah. Tahu saya ya, Pak. Saya nggak tahu yang benar yang mana. Ya, jadi yang mana? Yang paling bawah nomor berapa nggak tahu. Enggak, maksudnya posisi A dengan posisi B sebuah balok dengan sama-sama mempunyai 3 sisi yang terlihat seperti itu. Dari posisi A dengan B itu kira-kira lebih besar, yang mana yang paling besar tekanannya? Apakah posisi berdiri seperti A atau posisi terbaring seperti B? B. Menurut saya B. B. Oke. Karena Tulis kasih karenanya, Pak. gimana? Kan saya nanya, maksudnya? Kasih tahu karenanya. Iya, karena kenapa? Karena apa? Karena kayak ya lebih gede aja gitu, di bawah tuh lebih ada gitu deh pokoknya. Karena yang menekan kita anggap di bawahnya adalah tanah ya. Iya. Kalau Karena yang menekannya lebih besar gitu. Iya, lebih gede, Pak. Oke. Tadi ada lagi yang terima kasih. Ada lagi yang mau jawab? Saya, Pak. Ya, Aurel, silahkan, Rel. saya karena waktu itu Bapak bilang semakin runcing semakin kecil bendanya, maka ke permukaan semakin besar tekanannya. Semakin besar tekanannya. Bapak pasti panik. Enggak, mungkin siapa tahu lo. Ada satu lagi yang mau jawab. Kira-kira antara posisi A dengan B itu besar mana sih tekanan yang diperoleh? B, karena kuningnya lebih banyak.
B karena kuningnya lebih banyak. Apa itu? Jawaban apa ya? Nggak ngerti, udah itu aja. Saya Balkis kira- nebak, Pak. Yang penting jawab kan, ya. B, soalnya itu membaginya satu, Pak. Soalnya soalnya A atau B? A atau B? Oh, A. A, kenapa? Soalnya itu kalau B itu membagi tekanan secara keseluruhan atas permukaan yang besar, jadi hasilnya kecil. Tapi kalau yang A membagikan atas permukaan yang luasnya kecil sehingga hasilnya lebih besar. Bapak aku Oke. juga mau jawab lagi, Pak. Boleh nggak, Pak? Boleh. Jadi kalau saya pikir-pikir A tuh kayak ya lebih apa ya? Ya menurut saya A gitu, Pak. Karena kan kalau bawahnya neken kan kalau misalnya berdiri kan kayak lebih banyak gitu, Pak, tekanannya, Pak. Kalau berdiri tekanannya lebih banyak. Iya, karena dia berdiri. Jadi apa sih gitu deh, Pak. Pokoknya ya kan, Pak. Bapak ngerti kan, Pak? Coba Shan. A dengan B itu kira-kira lebih besar mana tekanannya? B, Kenapa Shan? karena posisinya miring. Karena posisinya miring. Berarti karena perluas permukaan. Berarti kalau Bapak mengembangkan dari jawaban kamu karena luas permukaannya itu lebih besar dibandingkan A ya, menekan tanahnya ya. Bentar. Oh enggak. Saya bolak karena kan itu luas permukaannya lebih kecil daripada B, tapi kan tinggi. Dan itu pun jadi bebannya jadi lebih berat gitu. Bebannya jadi lebih berat. Yang A bebannya lebih berat. Iya, karena langsung di satu titik itu kayak iya gitu lah. Tumpu, Pak. Tumpu gak sih Oke. namanya, Pak? Iya. Ada Ahmad, ada Zian, ada Vicky. Coba silakan masing-masing memberikan jawabannya. Terus alasannya. Saya A, Pak, karena tekanannya kalau yang B tekanannya kebagi rata. Contohnya kayak kalau misalnya kita nggak jadi Pak. Intinya saya A aja, Pak. Zian di Nggak jelas Bapak. Videonya. Kan saya pernah lihat kalau misalnya kejebak di lift gitu, itu tiduran soalnya tekanannya kebagi rata. Nah, sama kayak gitu Bapak, jadi saya milih yang A karena tekanannya lebih besar. Katanya. Nggak tahu dia kata siapa. Kalau kejebak lift kita tiduran maksudnya? Iya, Pak. Maksudnya disuruh tiduran gitu. Iya, iya kata-katanya kalau misalnya kejebak lift gitu tiduran biar tekanannya kebagi rata, jadi nggak di satu titik doang gitu. Itu kalau misalnya kita berdiri kan tekanannya di kaki doang, jadi tulangnya bisa patah gitu. Oh, gitu. Ya ngerti kan Pak? Bapak dapat kan? Bapak ngerti kan Berarti Pak? lebih besar berdiri apa lebih besar berbaring? Berdiri. Oke, lebih besar berdiri. Make sense kan Pak? Iya dong. Ya, oke. Tapi ada silakan Ahmad, Vicky. Dian tuh ngerep. Saya belum dapat. Belum dapat. Kamu searching dulu. Enggak lah, saya nggak tahu searching. Vicky, silakan. Menurut saya B. Kenapa B, Vicky? Gak tahu kayak punya feeling aja bakal B. Iya, gitu. iya aja. Coba kamu menjelaskan secara ininya gimana? Kenapa sih B gitu? Kenapa ya? Gini, coba kamu mencontohkan ada benda kardus atau apa di samping kamu, di samping kalian lah. Tangan kalian itu, kalian coba pegang tuh kardus, kemudian gini ya, pakai satu jari aja. Kalau kalian menekan dengan jari yang seperti ini, itu kira-kira cepat berubah nggak bentuk kardusnya kalau jarinya seperti ini. Terus kalian bandingkan dengan jari tekannya yang seperti ini jarinya. Kalian bandingkan. Kira-kira lebih cepat berubah mana posisi antara jari yang seperti ini atau jari yang seperti ini?
Yang dari atas. Yang dari Nah, atas. Yang gini yang dari Pak, atas. satu. Itu analoginya seperti itu. Berarti saya benar. Oke. Berarti posisinya Berarti, ya. untuk posisi mana yang mempunyai tekanan lebih besar dari gambar kedua ini, dua gambar ini adalah A. Kenapa? Satu, alasannya tadi ada yang nyangkut loh. Tekanannya lebih berat karena dia berdiri Pak. Satu, Jadi lebih titik fokusnya hanya pada titik tekannya terkumpul hanya pada satu titik. Ya, gayanya gitu, jangan titik tekan nih. emang kalau Gaya terkumpul pada satu titik. Satu titik. Artinya ketika memang di warna biru, ini kan di baju warna biru kan? Warna biru aja. Ditambah lagi luas penampangnya lebih kecil. Luas penampang atau luas permukaan lebih kecil. A lebih kecil daripada B. Ini kan lebih kecil daripada B. Tadi ada yang menyebutkan, kata Zian, iya Pak, kalau yang B itu, Zian juga seperti itu. Siapa tadi yang mengatakan merata, menyebar rata itu siapa yang mengatakan? Rasyad, Zian juga sama. Kalau B itu nanti disebarkan secara merata Pak. Betul, gayanya kalau yang B, kenapa dia tekanannya jadinya kecil? Itu kalau misalkan kita tekan di area sini, nih, Bapak kasih misalkan panah begini. Ini ada berapa panah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dia nekannya disebar begini. Alhasil kan masing-masing titik ini punya gaya tekannya sama. Tapi kalau dari sini, Semuanya ke satu. Kayak Iya. Ant-Man Pak, itu semua badannya jadi kecil Iya, jadi gitu. dari itunya. Jadi kalau di sini, misalkan Bapak gambar lagi dengan, Bapak kasih lagi tanda panah 1, 2, 3, 4, kan di sini muatnya hanya 4 kan? Berarti satunya ditumpuk di sini. Tumpuk-tumpukan satu titik, Pak. satu titik 2 kan? Ini mah satu titik ada 2 panah, satu titik 2 panah. Kalau yang ini panahnya satu titik 1 panah. Jadi Yang satu kayak lebih ya, kalau ini kan gitu, panahnya Pak. tumpukan nih, saling bantu-membantu panahnya satu titik. Kalau yang ini panahnya cuma satu titik ya satu aja gitu. Pak izin ke toilet ya Pak. Boleh. Oke. Di sini ada pertanyaan nggak? Enggak. Ya. Enggak, Pak. Kalau kita masukkan angka, bener nggak sih Pak? Kalau ini kan pembuktian secara teorinya seperti ini. Ya. Ini jawaban secara teori. Kalau secara rumus atau secara angka, itu seperti apa? Bener apa enggak? Bener apa enggak ya? Sebentar ya. Kalian coba ini aja dulu. Coba kalian pahami aja dulu. Paham.
Oke, kita lanjutkan. Gaya terkumpul pada satu titik luas permukaan. Nah, Bapak tadi bilang bahwa ini adalah validasi. Validasi tahu ya? Tahu nggak validasi apaan? Oh, pusing. Pembuktian, penguatan itu validasi. Secara teorinya seperti ini dari kedua kalau ada pertanyaan puisi mana yang mempunyai tekanan lebih besar dari kedua puisi ini, nah ini jawabannya. Validasinya secara teorinya. Nah, kalau secara angka gimana? Kalau secara angka, kita anggap massa dari kedua balok ini adalah sama. Maunya berapa? 100 atau 200? 100 saja. Jangan deh. 2 kilo apa 4 kilo? 2 kilo. 2 kilo ya. Oke. Massa balok 2 kilogram. Terus kemudian luas penampangnya, ada 2 luas penampangan dari posisi A dengan B itu. A sendiri, B sendiri. Betul ya? Berarti kita di sini ada A posisi berdiri, A berdiri, dan B jangan nih, horizontal sama vertikal aja. Posisi luas penampang A ini maksudnya luas penampang lah ya. A berdiri vertikal, B horizontal. Oke. Maunya berapa kali lipatnya nih? Kita di sini apakah maunya 2? Berapa senti? 2, jangan 2 senti. 10 senti. Ya, 10 cm. 10 cm ya. Kita sepakati bahwa yang area biru ini adalah 10 cm banyaknya ya. Atau luasnya ya. 10 cm. Luas itu persegi apa kubik? Hah? Kan? Kamu senyum-senyum sama siapa, San? Chattingan sama siapa tuh? Ketahuan tuh. Fokus belajar lah. Semuanya. Jangan fokus ke yang lain dulu. Yang B maunya berapa luas permukaannya, luas penampangnya? 15. 15. 15 kan lebih gede. Masa 15 doang? Berarti 20, kecil. Kita kalau lihat di sini berarti ada 1, 2, 3, 4 kalinya. Berarti 40. 40 cm persegi. Oke. Nah, berarti ingat-ingat yang kita lihat adalah permukaan yang menyentuh ke tanahnya. Permukaan yang menyentuh ke tanah yang kita ukur, yang akan kita hitung, bukan permukaan yang lainnya. Oke ya. Kayak balok A, posisi A, berarti yang ininya nih yang akan kita hitung. Ini juga yang ini yang akan kita hitung. Oke. Tinggal kita masukkan ke rumusnya. P sama dengan F lah. F, nyari F itu gimana sih? Tadi Rasyad sempat nyinggung tuh. Rasyad. Aku tahu. Gimana, Ken? P sama dengan F bagi A, nggak tahu deh kayak gitu. F itu rumusnya gimana? Itu P bagi A. Nah, nggak tahu. P kali A. F sama dengan M
kali coba cari. Coba cari. Ini kita lagi cari awalnya, Pak. F-nya, Pak. Mencari F itu gimana sih kalau yang diketahui massa gitu? Ini, Pak. Pasti nggak googling. Balkis dari tadi diem aja nih. Kali gravitasi. Coba dulu lihat. Satu, Rasyad bilang begitu. Coba. Balkis. Tadi nyari apa? Gimana Pak tadi? Tadi nyari apa? Nyari F nyari F jika yang diketahui massa benda. Di Massa Google benda itu yang A atau B, Pak? kalimatnya. F sama Boleh dengan ganti M jawaban nggak? dikali A, Pak. Ya, F masa sama kali dengan kecepatan. Masa F kali sama dengan P kali M A. dikali A. M dikali A. M kali A. F sama dengan M kali A. Ya. Rasyad, kaki lu, Syad. Begitu. Itu rumusnya. Rasyad. Iya, Pak. F sama dengan M Masa kali A. dikali kecepatan. Massa dikali kecepatan. Itu mencari F. Kalau posisinya mencari F jika yang diketahui massa terhadap tekanan. Ini nanti kalian bingung ya. Jadi kita ganti aja deh. Jangan massa ya. Jangan massa balok ya. M jadi joule. Kalau mg seharusnya sih bisa di mg. Tapi kita jangan massa. Kalau massa kalian nanti nggak langsung masuk ke rumus ini. Ada beberapa yang diperbaiki. Coba ganti aja, jangan ini ya. Jangan massa balok. Kita langsung kasih jangan massa balok, tetapi P-nya ada, F-nya. Gaya yang diberikan balok, gaya yang dipunyai balok kita anggap sama. Berapa nih maunya? Tadi 10 apa 20? 20. 10 aja, lebih kecil. 10 aja, boleh. 10 N. Enggak, nanti kalau dibagi permukaan jadi besar. Ayo udah Pak yang gampang aja. Berapa jadinya? 20. 20. Oke, 20 N. Tinggal kita masukkan angkanya. F dibagi A. F-nya adalah 20. A-nya. Kita cari yang vertikal, berarti P vertikal. P A dulu aja deh. P posisi A, berarti yang vertikal ya. Tuh, kok ini A, B sih? Ini bukan B, tapi A juga. Maksudnya luas penampangnya. P vertikal, hasilnya adalah F20 nih, sini. Kemudian A-nya 10. Ya, A-nya 10. 20 dibagi 10 sama dengan? 2. 2 apa? NCM 2 PA. 2 satuannya tekanan itu adalah Pascal, disingkatnya PA. Oke ya. Sedangkan satu laginya berapa? Nah, satu laginya P di sini ya. P sama dengan F-nya sama. F-nya sama-sama dan A-nya di sini A vertikal, sedangkan di sini A horizontal. AH. F-nya berapa? F-nya 20. A-nya 40. 20 dibagi 40 berapa? 1/2. 1/2. 0,5. Nah, 1/2 PA. 1/2 atau 0,5. Kalian sekarang bandingkan antara setengah Pascal dengan 2 Pascal besar mana?
Besar 2 dong sama setengah. Kalau ada yang ngomong besar setengah apa sama 2? Kebangetan berarti. SD-nya SD kelas 1 nggak lulus. Karena yang ternyata ketika kita hitung-hitung melalui rumus ini, pembuktian secara rumus, tekanan pada posisi balok yang vertikal, yang ini, adalah 2 PA. Warna merah. 2 PA. Tekanannya 2 PA di sini. P sama dengan 2. Yang kira-kira jelas dan berbeda warna apa nih? Warna hijau deh. Coba hapus dulu. Nah, di sini P sama dengan 2 PA. Sedangkan yang ini P-nya, tekanannya, P-nya P kapital ya. P sama dengan 1/2 PA. Nah, dari keduanya ini, kalau secara teori, permukaan yang paling kecil itu paling besar tekanannya, itu dibuktikan dengan ini, lihat. Luas permukaannya A lebih kecil daripada B, ternyata tekanannya lebih besar. Luas permukaannya lebih kecil, maka tekanannya lebih besar. Betul nggak? Lihat nih. Luas permukaan A lebih kecil daripada B. Ternyata benar kan? Tekanannya lebih besar dibandingkan tekanan daripada posisi B. Posisi A tekanannya lebih besar dibandingkan posisi B. Kenapa? Karena luas permukaan A lebih kecil dibandingkan B. Kenapa? Karena luas permukaan posisi A lebih kecil dibandingkan luas permukaan posisi B. Seperti itu. Paham? Paham. Oke. Paham. Nah, caranya, Bapak ini coba Bapak warna-warnain ya, biar kalian tahu F ini dari mana, nilai 20 itu dari mana, nilai ini dari mana. Ini 20 ini kalian bisa masukkan kedua bagian. Untuk rumus yang ini yang vertikal ya, P vertikal 20 juga bisa masuk ke sini. Terus untuk yang horizontal, P horizontal 20 juga bisa masuk ke sini. Ini bisa dipakai karena beda rumus, karena mencarinya harus 2 maka bisa digunakan. Kalau yang 10 dengan 40 hanya bisa digunakan sekali saja. Bapak, saya boleh ke toilet nggak? Boleh. Ini ke sini. Khusus hanya untuk yang di vertikal. Sedangkan yang 40 khusus hanya untuk yang di horizontal. Kalau mau di screenshot. Kalau mau kalian pengen tahu juga dengan penjelasan dari Bapak dan keberlangsungan belajar kita tahu seperti apa, nanti ada di YouTube. Tinggal ini aja di channelnya Bapak.
Ya. Oke. Ada pertanyaan nggak? Ada tapi beda dari ini Pak, saya mau nanya Nggak apa-apa, silahkan. tentang tekanan gitu. Ya, boleh. Jadi kan kayak dari yang KRI 402 Nanggala itu kan hancur gara-gara tekanannya tinggi kan Pak di KRI kedalaman. 402 Nanggala ya. Iya. Kapal selam. Nah, Oke. kan itu udah hancur kan Pak gara-gara tekanan di bawah lautnya gede banget di berapa kilometer gitu 800 sekian lah. Kok tekanannya gede Pak? Enggak kan kalau misalnya kan laut kan air Pak. Kenapa air bisa nge-push segede gitu Pak? Oke. Betul. Jadi nanti kita akan gini aja deh. Sebelum Bapak menjawab. Halo? Kenapa sih? Oke, sebelum Bapak menjawab itu, coba kalian buka materinya di buku. Saya kayak bingung gitu kenapa Ya. tekanan gitu. Kalian buka materinya di buku tulis, di buku paket. Coba cek tentang tekanan. Itu ada yang namanya tekanan hidrostatis, tekanan pada air namanya. Tekanan pada air, cek di buku paket. Tekanan hidrostatis sama dengan pH katanya sama dengan massa dikali gravitasi dikali dengan ketinggian kedalaman. Bapak, kan katanya kan kalau kapal selam gitu mau turun tuh kan harus ada airnya dulu, Pak. Ini belum selesai, nanti selesain dulu nih. Maaf. Jawabannya. Kan belum dijawab, bentar dulu. Oke, tekanan hidrostatis, ini tekanan pada air nih. Nanti kita akan membahas sebenarnya minggu depan, tapi ini untuk pemanasan aja. Minggu depan kita akan mempelajari ini. Maksudnya mengulang mempelajari. Tekanan hidrostatis. Jadi semisalkan lautan. Kemudian Bapak contoh analogikan misalkan lautannya itu ada di dalam sebuah wadah. Ini adalah lautannya. Kemudian kapal selam itu Bapak andaikan di sini ada ikan. Maka tekanannya ini adalah bukan tekanan ikan terhadap air. Tapi tekanan dari air ke ikan. Karena apa? Karena ikan yang berada di dalam air. Bukan air yang berada di dalam ikan. Sehingga tekanan yang terjadi adalah tekanan hidrostatis. Bapak ulangi ya Zian, ini pengandaiannya adalah sebuah, kamu kan nanya tentang KRI 402 Menanggala. Nah, Bapak mengandaikannya atau mengumpamakannya seekor ikan di dalam sebuah wadah yang berair. Ikan kan pasti di dalamnya kan. Maksudnya di dalam. Kenapa ada nanggala, Pak? Kenapa? Kenapa ada nanggala? Kan nama kapalnya, kapal selamnya Nanggala. Itu kenapa ditulis? Udah sih. Gimana sih Pak? Kasus tadi kan. Oh, gara-gara tekanan hidrostatis itu jadi oh ya, oke. Ya, lanjut aja Pak, udah lama dah. Jadi rasanya Zian itu menanyakan tentang tragedi KRI 402 Nanggala kapal selam. Bapak menjelaskan itu kaitannya dengan tekanan hidrostatis, tekanan pada zat cair. Kalau Bapak menggambarkan lautan dengan kapal selamnya kan nggak mungkin muat di sini. Bapak lagian terlalu luas juga, makanya Bapak menganalogikannya ke ikan dalam sebuah bak yang terisi air atau akuarium atau apalah wadah. Kita andaikan wadahnya yang diisi air ini adalah lautannya, sedangkan ikannya adalah KRI 402 Nanggalanya. Paham? Udah, biar nggak ada ini lagi ya, miskomunikasi lagi, miskonsep lagi. Bapak ulangi,
Bukan air yang ditekan ikan, tapi ikan yang ditekan air. Begitupun KRI 402 Nanggala. KRI 402 Nanggala yang ditekan oleh air laut. Karena KRI 402 Nanggala berada di dalam laut. Bukan di permukaan laut. Paham ya? Kak, seandainya berapa, coba searching. Berapa, jangan kayak searching, banyak kan nanti itu. Angkanya banyak. Kalau kita pengen tahu realnya nanti angkanya banyak. Kita anggap gini aja. Semisalkan massa ikan ini adalah M-nya dari si ikan adalah 2 gram. M-nya ya. Massa benda dari si ikan. Massa Berarti badan dari si ikannya. 2 gram. Kemudian gravitasinya kita udah tahu 10. Air itu nekannya dari bawah ke atas apa dari atas ke bawah? Dari atas ke bawah. Tekanannya ada 2. Ada yang dari bawah ke atas. Ada yang dari atas ke bawah. Tapi kalau air sendiri sebenarnya tekanannya tekanan dari bawah ke atas. Tekanan air itu dari bawah ke atas. Ya, Bapak gambarkan tekanan air dengan warna merah. Kok bisa Pak air itu menekan ke atas, bukan ke bawah? Ayo. Contohnya apa kira-kira? Buktinya apa kalau air itu menekannya ke atas? Karena berat itu ada berat. Kedalaman ikan dalam air atau kedalaman air itunya? Jadi keseluruhan. Nah, pertanyaan Bapak adalah air itu menekan ke atas apa menekan ke bawah? Karena di air kan ada pergerakan juga, plus beratnya tuh ada beratnya gitu Pak. Nggak tahu sih Pak gitu deh. Pertanyaan sederhana loh Bapak nanyanya. Bapak nanyanya itu air itu menekannya ke atas apa menekannya ke bawah? Airnya itu menekan bawah, benda Pak. itu ke atas apa ke bawah? Ke bawah. Ke bawah. Ke bawah. bawah. Tapi bawah. kenapa ketika orang yang meninggal atau benda apapun kalau kita masukkan ke dalam air itu selalu mengapung, selalu dorong ke atas. Karena itu kan apa sih namanya enteng gitu kan, misalnya bola taruh air. Berarti gitu posisinya kan. Aslinya adalah air itu menekannya ke atas, gaya tekan air itu ke atas. Tapi kok kita malah nyelam Pak? Karena kita berat. Tapi misalnya kalau orang yang nggak berat nih, misalnya bayi atau apa gitu, kan dia nggak berat kan, tapi kok dia tetap aja bisa nyemplung gitu? Bisa nyemplung, bisa tenggelam. Maksudnya tenggelam. Masa jenisnya yang berbeda nanti, hitung-hitungannya masa jenis. Kak, Pak, katanya rasanya kayak ketiban 6 gajah. Oh iya. Ketibanan gajah? Ketiban 6 gajah kalau di kedalaman segitu. Nah, kita buktikan dulu, oke. Dihitung nih. Nah, tekanan air itu aslinya yang warna merah ya, jadi ke atas. Nah, sekarang kita cek berapa sih jauhnya dari permukaan air ke ikan. Kita tulis misalkan di sini kalau dalam sebuah bak kecil ikan ini kita ukur ternyata cuma 2 cm. Kemudian ingat ada gaya gravitasi. Gaya gravitasinya adalah 10. Gaya gravitasinya kita buat tulis dengan warna yang merah, warna biru. Gaya gravitasinya adalah 10. Nah, tinggal kita masukkan ke rumus. Tekanan ilustrasinya berapa ketika ikan berada di kedalaman 2 cm dari permukaan air. M-nya 2. Kenapa sih, Shan? Kamu ketawa-ketawa? Kamu lihat apa sih? Kalian belajar jangan nggak serius loh. Serius Bapak? Kalau nilainya kecil Bapak nggak mau ada remed lagi loh. Oke, M-nya adalah 2 gram. Bapak ulangi nih.
tekanan air yang terjadi, tekanan air pada ikan dalam kedalaman, tekanan air yang dirasakan oleh ikan dalam kedalaman pada kedalaman 2 cm di atas permukaan, 2 cm di bawah permukaan air itu berapa? Maka kalian masukkan 2 dikali dengan 10 dikali dengan 2. 10 itu dari sini, 2 yang ini dari sini, 2 yang ini dari sini. Tinggal kita hitung. 2 kali 10 kali 2 sama dengan 40 Pascal. 40 PA. Jadi ikan terkena tekanan air sebesar 40 PA dalam pada kedalaman 2 cm. Coba kalian cari tahu, kalian coba hitung sendiri. Masa benda dari KRI 402 Nanggala itu berapa ton? Bentar. Keretanya Gimana, Pak? Coba kalian searching. KRI 402 Nanggala itu berapa ton massa bendanya? Beratnya itu 25. 20 berapa? Hari apa? Salah. Ntar dulu, Pak. Bukan beratnya, tapi massa bendanya. Kan berat massa, Pak. Massa beda lah, benda. berat sama massa benda beda. KRI 20. Oh, ini ada. 1,395 ton. 1,395 ton. Serinya nggak ada. Iya, 1,395 ton. 1,395 ton. Kemudian coba cari di mana pada kedalaman berapa terakhir 850. 850. 850 meter kan? 850 meter. Ton. Iya. Ton kita rubah ke kilogram, coba berapa? KM. Konversi. 1 ton berapa kilo, Pak? Ya makanya konversi aja, coba searching langsung. Banyak banget, Pak, ton. 1000. Satu ton tuh 1000. 1000 kilogram. 1000 tuh nolnya berapa ya, Pak? 3 6 dia ya? yang luang. Oh, bentar, Pak. 1 ton 1000. Coba cek Berarti dulu. 135 dikali 1. Berarti 1.395.000 kali. Iya, tinggal ditambahin nolnya doang. 1 Kenapa saya juta pakai gitu. kalkulator ya? Ya. Sekitar gitu, Pak. Udah lah. 1.395.000 dikali 10 dikali 850. Berapa tuh tekanannya? Oh my god, bentar. 135 195 1.395 dikali 85. 95 tuh 23. Ih, Bapak jawabannya kayak gini, Pak. 10 dikali Jawabannya kayak gini, Mbak. 1018. Dulu Jawabannya kayak Oh, gini, Mbak. Pak. 1 juta nggak tau pakai EE-nya gitu, Pak. Gini, Ada Pak, Ini 1018. Udah, loh, Pak, ini di gitu. Zoom saya, Pak. Udah, gini aja. 1,1885. Kalian nggak usah pakai nolnya, berarti Bapak, aku 1.395 tahu, dikali Pak. 85. 1018 pokoknya angkanya 310. 118.575 tambah nolnya 1, 2, 3. Gimana sih? Gimana? Ulang. 5. Yang bener satu orang aja, coba gimana? Gini, Iya. 118.575 Angkanya terus satu-satu aja, ditambah satu-satu. 118 Terus titik 575. 575. Habis itu kayak ditambah nolnya 5 dari si yang 1000 Ya, sampai betul. 0. Ini. Iya. Ini ya. 11 juta, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 11 miliar 875 Kasihan. juta 500.000 Pascal. Apaan ini yang satu banyak miliar ini banget, apaan, Mas. Pak? Apaan yang 1 miliar ini, Pak? Ikan.
Apa sih? Tekanan. Ini tekanan yang diperoleh Oh, itu bukan kedalaman. atau yang dialami oleh Naik. KRI 402 Bapak. Nanggala. Kalau baja Kasihan aja banget ya, hancur banyak banget, terus gimana 11 badan ya, Pak? miliaran. Itu bukan kedalaman ya, Pak? Bukan lah, Ah, kedalamannya miliaran, cuma miliaran, 250 Bang. Kirain saya meter. kedalaman. Oh iya. Gimana lu? Oke. Bapak itu situ Bapak nggak bisa kasihan. diangkat, Pak, itu. Pantesan lu suka. 11 miliar 857 juta Bapak kita pinter banget, Pak. Banyak 500.000 banget. Pascal. Lu pintar Kita banget. pinter Kalian banget, cek, kalian cek. Tadi kata Jian, Pak, itu sama halnya dengan berapa ke 6 bobot gajah. 6 tertindih 6 gajah. Emang harga gajah berapa kilo? Coba enggak, kamu jangan coba berapa Oh, gajah gajah. berapa kilo, tapi jangan kayak gitu. Tekanan Coba. 1 gajah, tekanan 1 gajah sama dengan itu. Sama dengan apa? Ya, berapa? 600 Mesti nyari. Berapa kPa. ton? 600 600 kilo kPa. Pascal. Berapa? 10 ya, Pak? Nah, ini berapa kilo Pascal nih? Ya Allah. Ini Ya kalau kita Allah. jadiin kilo berarti Itu tinggal M loh, dibagi Pak, 1000. miliaran. Berarti Bapak. sisanya 1857500 kilo Pascal. Pak, di bawah kan Satu ada ikan, gajah, Pak. 1 gajah berapa? 11 600. Bukan. Cuman sih, cuman kayak 600 kPa. iya, Pak. Nah, 600 dikali berapa kira-kira hasilnya sama seperti ini nih. Ya, pokoknya banyak lah. Ah, Banyak pembagian banget, Pak, jelek, itu Pak. miliaran. Pak. Kalau Maaf. dikali 7 berarti posisinya Apaan sih kok miliaran? 42 ya. 42 kPa. 42 kPa di Bapak sini. pinter banget, oh my god. Baru nyampe sini doang. Berarti bukan hanya 7 gajah, lebih lah. Bapak, udah Lebih. Pak, saya nggak bisa ngebayanginnya. Itu kan miliaran, Bapak, Pak, otak bukan saya nggak jutaan, bukan nyampe, ribuan, tapi bukan oke. puluhan itu. Gila. Jadi bahasanya gini, kita membayangkan kedalaman 850 meter dengan dengan massa benda dari si kapal selam KRI 402 Nanggala yang dialami tekanan yang dialami KRI 402 Nanggala adalah sebesar 11 miliar. juta sebentar Sekian 11 sekian juta 857.500 kPa. Miliar. Oh, KPA. Oke, Bapak Oke, itu ada oke. ikan di sana kok bisa hidup, Pak? KPA. Oke. Ya, subhanallah. Wah, Katanya gila. ikannya elastis ya, Pak. Nah, jika posisinya itu kita nggak tahu ya, misalkan pecah, ya wajar. Pecah apanya? Kan udah kebagi 3 Pak. bagian, Pak. Udah kebagi Ampun. 3 bagian, Pak. Udah hancur lebur. Udah hancur kan? Iya, Tiga Pak. bagian. Ya, udah hancur. Ya iya, Besi, karena apa lihat itu? aja berapa Ya Allah, gue tekanan nggak bisa yang bayangin nih, dialami, kasihan berapa banget, ya Allah. tekanan yang dialami. Orangnya hancur kali ya, Pak. Ih, diem. Iya, emang orangnya bakalan hancur lah. Kalau berapa kali nggak masih utuh. berapa Diem, coba yang dialami Apa? tekanan yang didapatkan oleh kapal selam itu sangat Kasihan, besar. Pak, nggak bisa. Banyak banget pasti. Itu nggak bisa nyelamatin diri sendiri ya, Pak. Nggak bisa naik ke Itu atas. Udah badannya itu udah kalau hancur-hancur semua, misalnya Ya Pak. jarak 1 kilo berenang bisa Kalau- nggak naik ke permukaan? Iya, Nggak iya mungkin. makanya Dengan Bapak itu tekanan 800 dari kilo air. kalau misalnya naik ke atas napas kita keburu habis, Pak. Ya justru itu. Belum udah nggak ada Dan kesempatan itu- hidup lagi. Dan itu kan posisinya ada apa alat SOS-nya ya, alat SOS dari Iya. kapal selam itu. Kan itu nggak sempat dikeluarin, kayak Pak. perangkat oksigen tambahan segala macam itu hanya untuk 70 jam. Sedangkan baru mendapatkan signalnya itu 72 jam. Jadi Bapak. Oh my pemerintah God, kurang kita itu 2 telat jam, 2 jam. Bapak. Katanya itu bisa tahan 5 hari, Pak, jam. oksigennya. Iya, Pak. Apaan sih cuma 2 jam doang? 4 Apaan jam. sih orang 5 hari? 72 jam. Orang 5 Ih, hari Bapak kalau tapi nggak ada beda 2 kerusakan jam bisa. doang, kasihan. Ya, 2 Yaudah jam guys, juga. udah 2 jam, meninggal mau 2 diapain? jam tapi di dasar laut yang jauhnya 850 meter emang bisa naik ke permukaan laut Nggak hanya bisa dengan lah. 2 jam. Nggak mungkin lah, Pak. Bisa. Ya, mungkin udah keburu mati, Bapak. Astagfirullahaladzim. Bapak, tapi kan dia matinya kan itu kan Pak Husnul Khotimah. Bukan Iya. Husnul Khotimah, itu Wakbar Insya mati Allah. emang binatang. Insya Allah. Mati syawit. Insya Allah karena memang posisinya segala sesuatunya kalau belajar itu kan Bencana ya, Pak. emang bencana. diridhoi sama Allah. Jadi kalau Kenapa orang yang makan lagi paus?
Itu kan namanya juga lagi pelatihan katanya kan. Tapi kalau makan paus katanya apa sih? Saya pernah baca Pak kalau emang mereka makan Ada paus di situ. Nggak mungkin Kenapa lo makan malah mikirin paus. ituin gue sih? Kayaknya nggak ada ya, Ken? Lu nggak judge Enggak, banget. tadi Soalnya dia ada ngomong paus. makan Pak. paus. Pelatihan aja udah kayak gitu, Pak. Tadi ada pertanyaan bagus tuh. Kenapa sih Pak ikan malahan di kedalaman itu nggak hancur? Oh, saya yang nanya. Saya emang pinter banget. Karena kan ikan kan itu apa sih namanya habitatnya ya. Bukan Ya Pak, jadi nanti ada Badannya jam. ikan beda. Nanti coba kalian tanyakan dulu ke Bu Is. ya. Ya. Tanyakan dulu, jangan sampai Bapak jawab karena Bapak mimpi saya buruk. Ya, Bu Is Google, mungkin Pak, lebih Google. tahu, ya. Oke, karena waktunya sudah lebih. Bapak Dan Gak apa-apa lebihin aja, Pak. mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Amin. Yang bermanfaat kok. Ditambah lagi semoga ternyata kalian belajar tentang tekanan itu dan nggak menyangka kan kalian langsung menghitung berapa tekanan yang didapatkan Iya. oleh KRI 40 Udah Nanggala langsung M. sebesar seperti ini kan. Coba kalau kalian nggak belajar tentang tekanan, ya kita nggak tahu kalian bakal ohnya doang tapi nggak pernah membuktiin bahwa bener nggak sih tekanannya itu yang katanya tekanan yang didapatkan oleh KRI 40 Nanggala itu 402 Nanggala itu besar banget karena berada di 850 meter, tapi angkanya kalian pasti nggak bakal tahu kalau kalian nggak ngitung. Bapak Bapak yang kasihan. Hitungnya kalian hitung tuh dapat jadinya. Enggak, Sih, Bapak yang Pak, gitu. kita Saya nggak ngetik bisa Pak, bayangin bukan sih. ngitung Pak. Ya. Kalau lagi niat kita ngitung, Pak. Apakah Bapak ngerti maksudnya ngetik dibanding ngitung Pak? Kita nggak ngitung, Bapak doang yang gitu, kita cuma hai-hai doang. Oke, sekali Berisik, lagi, kalau kalian pengen mengulang materi ini, kalian masuk aja ke YouTube Bapak. Ya. Oh, ini direkam ya. Hai guys. Oke. Pak. Ayo, Bapak, saya. Hai guys, welcome back Itu to dengan my baca hamdalah. Guys. Waalaikumsalam, Bapak. Terima kasih. Wabillahi saidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak. Bye Bapak. Bye bye. Masa gara-gara Silakan